Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you're all doing well ya. Halo semuanya, halo para siswa yang luar biasa, halo para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Okay everyone, today we are going to learn about new material. Jadi, kita pada hari ini akan belajar materi yang baru teman-teman ya. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about Unit 1, Galang's House, Chapter 3, Home Sweet Home. Nah, jadi teman-teman, seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar unit 1, Rumah Galang, bab 3, ya. Home Sweet Home, ya. Rumahku, surgaku. Okay everyone, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Okay, everyone. So, we are going to learn about chapter 3, Home Sweet Home. Jadi, teman-teman, kita akan belajar bab 3, Rumahku, Surgaku, ya. Especially, we are going to learn about unit 1, Galang's House, ya. Khususnya, kita akan sama-sama belajar unit 1, Rumah Galang, teman-teman, ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. Oke, this is about rooms of the house, ya. Kita akan belajar ruangan-ruangan di rumah, ya. Kira-kira ruangan-ruangan di rumah itu ada ruangan apa saja, teman-teman, ya? Oke, let's see together. Kita sama-sama lihat, teman-teman, ya. Oke. Nah, this is about rooms of the house. Ini adalah tentang ruangan-ruangan di rumah. Jadi, ruangan-ruangan di rumah itu ada bedroom, living room, kitchen, bathroom, dining room, porch, ya. Jadi ada kamar tidur ya, bedroom, kemudian juga ada living room, ruang tamu, teman-teman ya. Kemudian ada kitchen, dapur, ada bathroom, kamar mandi, ada dining room, ruang makan, dan ada porch ya, beranda, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, ini masih ruangan-ruangan yang ada di rumah. Ya, ada attic, loteng, ada garden, kebun, ada garage, garasi ya. Saya ulangi kembali teman-teman. Jadi selanjutnya ada attic, loteng, ada garden, kebun, dan ada garage ya, garasi teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya teman-teman. This is about things in the bedroom. Untuk selanjutnya kita akan belajar benda-benda di kamar tidur. Nah, kita akan mengetahui apa saja ya benda-benda di kamar tidur. Oke, let's see together. Kita lihat sama-sama teman-teman ya. Nah, yang pertama itu ada bed, ya, tempat tidur. Kemudian juga ada pillow, bantal, ada blanket, selimut, ada table lamp, ya, lampu meja, ada clock, jam, dan ada dressing table, meja rias, ya. Saya ulangi kembali teman-teman, ini hanya beberapa saja teman-temannya, hanya sebagian benda-benda yang ada di kamar tidur. Jadi teman-teman, apabila mengetahui benda lain yang ada di kamar tidur teman-teman, ya, you can write them on the comment section. Silakan sekali teman-teman untuk menuliskannya di kolom komentar ya. Oke, saya ulangi kembali, ada bed, tempat tidur, ada pillow, bantal, ada blanket, selimut, ada table lamp, lampu meja, ada clock, jam, dan ada dressing table, meja rias teman-teman ya.
Okay, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about things in the bathroom. Ya, selanjutnya terkait dengan benda-benda di kamar mandi. Nah, kira-kira di kamar mandi ada benda-benda apa saja ya? Ayo teman-teman, let's see together. Kita lihat sama-sama ya. Oke, ada towel, ada handuk ya, ada bathtub, bak mandi, ada toothbrush, sikat gigi, ada toothpaste, pasta gigi, ada mirror, cermin, dan ada soap, sabun mandi ya. Nah, teman-teman, saya ulangi kembali ya. Ada towel, handuk, ada bathtub, bak mandi, ada toothbrush, sikat gigi, ada toothpaste, pasta gigi, ada mirror, cermin, ada soap, sabun mandi, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about things in the kitchen. Selanjutnya adalah benda-benda di dapur ya. Jadi ini sebagian benda-benda yang di dapur ya teman-teman ya. Oke, let's see together. Kita sama-sama lihat teman-teman ya. Untuk yang pertama ada teapot, teko, ada bowl, mangkuk ya, ada frying pan, wajan, ada apron, celemek, ada cutting board, talenan, dan ada gas stove ya, kompor gas teman-teman ya. Nah, saya ulangi kembali teman-teman. Jadi untuk yang pertama ada teapot, teko, ada bowl, mangkuk, ada frying pan, wajan, ada apron, celemek, ya, celemek. Kemudian juga ada cutting board, talenan, dan ada juga gas stove, kompor gas teman-teman ya. Okay, let's move to the next slide. Kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya. This is about the use of there is and there are. Ya, selanjutnya kita akan belajar penggunaan there is dan there are di dalam kalimat teman-teman ya. Nah, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Untuk yang pertama, kita akan belajar penggunaan there is terlebih dahulu ya. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui sebelumnya, bahwa there is itu digunakan ya apabila bendanya itu hanya satu saja, teman-teman ya. Contohnya adalah there is an old radio in the living room. Ada sebuah radio tua di ruang tamu. Nah, jadi radio tuanya hanya satu saja, jadi menggunakan there is, teman-teman ya. Untuk contoh yang kedua adalah there is a television in the living room. Ada sebuah televisi di ruang tamu. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Televisinya hanya satu, jadi menggunakannya yaitu there is, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini penggunaan there are, teman-teman ya, di dalam kalimat. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa there are itu digunakan apabila bendanya itu lebih dari satu atau more than one thing ya. For example, contohnya adalah there are two armchairs, a sofa, a coffee table, and a television in the living room. Nah, ada dua kursi berlengan, sofa, meja kopi ya, dan televisi di ruang tamu, teman-teman ya. Jadi di sini benda-bendanya banyak di living room ya, di ruang tamu begitu. Jadi menggunakannya adalah there are ya. Kemudian contoh yang lain dalam menggunakan TA di dalam kalimat adalah there are a teapot and a frying pan in the kitchen. Ada sebuah teko dan sebuah wajan di dapur. Nah, jadi benda-benda di dapur ini banyak ya, ada dua ya, ada teapot dan ada frying pan, maka menggunakan there are, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, this is about preposition of place. Untuk selanjutnya, kita akan sama-sama belajar terkait dengan preposisi tempat, teman-teman ya. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman,
If you have known about preposition of place, apakah teman-teman sudah mengetahui untuk preposisi tempat? Nah, if you have known, apabila teman-teman sudah mengetahui, you can write them on the example on the comment section for the examples. Nah, sangat sekali teman-teman untuk menuliskan di kolom komentar untuk contoh-contohnya ya. Okay everyone, let's see together. Kita sama-sama lihat teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman yang dinamakan preposition of place atau yang dinamakan preposisi tempat. Ya, di sini ada in front of, ada above, ada on, ada between, ada behind, ada under, ada in, dan juga ada next to. Ya, jadi ada in front of atau di depan, artinya teman-teman. Kemudian ada above, yaitu di atas, dan ada on di atas juga. Nah, perbedaannya teman-teman, above dan on itu adalah kalau above di atasnya itu tidak langsung menyentuh benda lain atau permukaan, teman-teman ya. Jadi above ya. Namun kalau on di atas namun menyentuh benda lain atau permukaan. Nah, itu untuk perbedaannya ya. Jadi jangan terbalik teman-teman ya. Baik, kemudian ada between di antara, kemudian juga ada behind di belakang, ada under di bawah, in di dalam, dan next to di samping. Untuk di samping itu bisa next to, juga bisa beside teman-teman ya. Oke, let's move to the examples ya. Kita lanjutkan ke contoh-contohnya. Nah, ini penggunaan preposition of place in a sentence. Penggunaan preposisi tempat di dalam kalimat ya. Oke, let's see the first picture. Kita lihat untuk gambar yang pertama terlebih dahulu teman-teman. This stove is blah 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 the kitchen ya. This stove is blah 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 the kitchen ya. Jadi kompor itu titik-titik di dapur ya. Nah, jadi bla 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 ini yang paling tepat preposition of place-nya adalah in, teman-teman ya. Jadi the stove is in the kitchen ya. Kompor itu di dapur, in the kitchen, teman-teman ya. Oke, let's see the second picture. Kita lihat untuk gambar yang kedua, teman-teman. The television is bla 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 the cabinet ya. The television is bla 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 the cabinet ya. Televisi itu bla 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 ya lemari. Nah, oke. Ya. Jadi ini menempel teman-teman, di atasnya ini menempel. Jadi kalau menempel itu on ya. Jadi the television is on the cabinet. Televisi itu di atas kabinet, teman-teman ya. Jadi bukan above karena menempel ya. On jadinya ya. Oke, let's see the other examples. Kita lihat untuk contoh-contoh yang lain. Di sini ada the book is bla 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 the desk ya. The book is bla 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 the desk ya. Jadi buku itu bla 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 meja. Nah, kita lihat posisi atau letak dari buku ini ada di bawahnya. Nah, jadi kalau di bawah itu adalah under, teman-teman. Jadi the book is under the desk ya. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir adalah the old radio is bla 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 the television. The old radio is bla 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 the television ya. Radio tua itu titik-titik TV, teman-teman. Nah, kita lihat untuk letaknya. Letak radio tua ini ya itu berada di samping televisi. Kalau di samping adalah next to atau beside, teman-teman ya. Jadi, untuk melengkapi kalimat ini kita menggunakan next to atau beside, teman-teman ya. The old radio is next to the television atau the old radio is beside the television. Nah, itu dia teman-teman untuk pembahasan preposition of place atau preposisi tempat, teman-teman ya. Okay everyone, I think that's all for our material today. Ya, saya rasa cukup sekian untuk materi kita pada hari ini teman-teman ya.
Okay, do you have any questions, suggestions, opinions, thoughts, or anything that you want to tell? You can write them on the comment section. Teman-teman, apakah memiliki pertanyaan, saran, pendapat, pemikiran, atau hal lain yang ingin teman-teman sampaikan? Silahkan sekali untuk dituliskan di kolom komentar, teman-teman ya. Okay, so what will we learn at the next meeting? Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya? If you want to request, you can write it on the comment section. Ya, silakan sekali teman-teman apabila teman-teman ingin request ya materi apa yang akan kita belajar sama-sama, silakan sekali ya untuk topiknya dituliskan di kolom komentar. Karena kita belajar bersama-sama teman-teman ya di platform YouTube ini. We are learning together in this platform. Okay everyone, thank you so much for watching this video lesson. Terima kasih sekali teman-teman sudah menonton video pembelajaran kali ini ya. Once again, thanks for watching. I do hope this video lesson can provide us many benefits. Saya sangat berharap semoga video pembelajaran ini memberikan manfaatnya untuk kita semua ya. Amin. So everyone, let's close our class today by saying, stay happy, stay healthy, stay cool, stay motivated, keep striving, keep grinding, and see you next time. Ayo teman-teman, mari kita tutup ya untuk pertemuan kita atau kelas kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan stay happy, stay healthy, stay cool, stay motivated, keep striving, keep grinding, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.